Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan nikmatnya kita masih dipertemukan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari agama Allah yang berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan pemahaman para sahabat. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Tauhid. Kita memasuki bab yang ke-26 tentang dukun, ya. Dukun dan semisalnya. Di sini qala mu'allif rahimallahu taala, babu ma jaa fil kuhani wa nahwihim. Bab tentang para dukun dan semisalnya. Di sini Syekh membawakan kata kuhan. Kuhan itu jamak. Jamak dari kata kahin. Al-kahinu. Kahin itu bermakna dukun. Jamak dari kahin. Dan al-kuhan itu maknanya sama, ya, dengan al-kahanah. Al-kahanah maknanya sama dengan al-kuhan, yang berarti apa tadi? Dukun. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan, ya, bab ini, ya, karena bab ini cukup penting, ya. Penting dikarenakan kita tahu bahwasanya dimanapun tempat itu banyak sekali yang namanya perdukunan, apalagi di Indonesia, apalagi di daerah kita, banyak sekali dukun. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab tentang dukun setelah bab tentang penyihir. Kenapa demikian? Karena antara penyihir dan dukun itu memiliki keterkaitan yang sangat erat antara penyihir dan dukun, meskipun ada perbedaan di antara keduanya. Jadi ada perbedaan antara dukun dan penyihir. Persamaannya apa? Persamaannya keduanya ini, antara penyihir dan dukun, itu sama-sama menggunakan bantuan jin atau syaitan.
Sedangkan perbedaannya, ya, sihir menggunakan bantuan jin dan syaitan, ya, dia digunakan untuk menyihir, seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang sudah lalu. Tukang sihir menggunakan bantuan jin atau syaitan itu untuk menyihir, ya, yang mengakibatkan apa? Menghayal-khayalan, ya, membuat sakit, membunuh, ya, membuat lumpuh seseorang, ya. Ini sihir, ya. Sedangkan dukun ini berkaitan dengan ramalan masa depan. Ramalan masa depan. Mereka ini mengaku bisa melihat masa depan. Ini dukun. Persamaannya apa tadi? Persamaannya sama-sama menggunakan bantuan jin atau syaitan. Perbedaannya, kalau sihir yang menggunakan bantuan dari syaitan ini untuk membuat celaka orang lain, seperti membunuh, membuat cacat, menghayal, apalagi gila, ini bisa. Sedangkan dukun, dia bisa digunakan bantuan jin tadi digunakan untuk meramal masa depan. Ini dukun, ya, yang mengaku mengetahui masa depan. Apalagi di daerah kita, ya, pembahasan ini sangat penting, ya, kita bahas karena di tanah air kita ini terdapat banyak sekali yang namanya dukun atau peramal. Bahkan kalau nggak salah ada paguyubannya, ya. Ada apa? Paguyuban, tuh nggak paguyuban? Komunitas, perkumpulannya, ada payungnya mereka ini, ya, para dukun. Walaupun banyak juga dukun yang berdusta, ya. Banyak juga dukun itu yang berdusta. Bahkan bisa dikatakan 95% itu dukun berdusta. Bukan hanya menggunakan metode lama, metode canggih pun ada. Web-web, ya, link yang menawarkan jasa untuk meramal. Ini dukunnya ikut perkembangan zaman, ya, Pak. Tapi jangan dicari, ya. Nanti itu membenarkan lagi, bahaya. Ya. Dan ramalan-ramalan di zaman sekarang hampir-hampir sudah tidak tepat lagi. Ramalan-ramalan para dukun, ya, di zaman saat ini bisa dikatakan tidak tepat. Berbeda di zaman Nabi Muhammad SAW. Atau berbeda di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul. Hadisnya kalau nggak salah sudah pernah kita bahas, ya, ketika hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'." Tak kala Allah menetapkan suatu urusan di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha hudu'anan liqaulihi. Malaikat lantas meletakkan sayapnya dalam rangka tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatu ala safwani fa idza farra'a an qulubihim
firman Allah Subhanahu wa taala yang mereka dengarkan itu seolah-olah seperti suara gemerincing rantai di atas batu. Gimana batu rantai yang diseret di atas batu. Hal ini memekakkan mereka. Apabila rasa takut telah dihilangkan dari hati mereka, mereka mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Qalu lilladzi, mereka menjawab, al-haq wa huwal aliyul kabir, fayasma'uha mastarikus sam'i wa mustarikul sam'i hakadha ba'duhu fauqa ba'din. Mereka menjawab, perkataan yang benar. Dia Rabb yang maha tinggi lagi maha besar. Jin-jin pencuri berita itu pun mendengarkan berita itu. Para pencuri berita itu di posisinya saling bersusun-susun. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Sufyan, yang mendengarkan Rasulullah SAW membawakan hadis ini, dia menggambarkan dengan memiringkan telapak tangannya. Memiringkan gimana? Memiringkan ya. Dan merenggangkan jemarinya. Jika jin di atas mendengar berita itu, maka segera disampaikan kepada jin yang berada di bawahnya. Hingga sampai pada tukang sihir dan dukun. Terkadang jin penyadap berita itu dia terkena api sebelum sempat menyampaikan berita itu. Terkadang juga jin bisa menyampaikan berita itu sebelum terkena api. Lalu dengan berita itu didengarlah oleh tukang sihir atau dukun. Dan tukang sihir atau dukun ini menambah 100 kedustaan. Kemudian orang-orang yang mendatangi mereka, yang mendatangi tukang sihir atau dukun ini, mereka mengatakan, bukankah pada hari ini dan itu dia telah mengabarkan kepada kita bahwa akan terjadi demikian dan demikian. Orang-orang ini membenarkan perkataan dukun. Akibatnya apa? Tukang sihir atau dukun ini dipercaya oleh manusia karena satu kalimat yang telah didengarnya dari langit. Ini tukang sihir atau dukun ini, mereka mengatakan berita yang benar, tapi dibumbui dengan 100 kedustaan. Bisa dipahami ya? Bisa jadi yang mereka sampaikan ini benar, tapi banyakan bohongnya. Dan dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya dukun tersebut menambah 100 kedustaan. Sehingga yang terjadi adalah ramalannya itu sering salah karena ada kedustaan tersebut. Dukun ini biasanya kalau ramalannya salah, mereka mulai cari-cari alasan. Yang wah ini syaratnya kurang lah, sajennya kurang lah. Oh tadi ini ada keluarga kalian ada yang berhalangan ya datang ke sini. Maksudnya lagi haid ya dari keluarga kalian. Ada pak, wah itu nggak boleh itu harusnya. Pantesan aja gagal ini ramalan saya. Wah ini dukun ini mulai memutar kata ya. Mereka mencari pembenaran. Ini ayam hitamnya sebagai sajen, sebagai syaratnya ini belinya di mana? Di pasar. Oh nggak boleh, harusnya beli langsung ke
langsung ke kandang belinya, nggak boleh ke pasar. Ini kan ini aneh-aneh, nggak masuk akal syarat-syaratnya. Jelas ini kedustaan. Dan kalau ada peramal atau dukun yang mampu meramal masa depan dan ini benar, berhasil, itu adalah murni 100% dukun. Asli, dukun asli ini. Karena ada yang dukun bohongan, ada yang dukun asli. Kalau dia bisa meramal, dan ramalannya benar, maka sudah dipastikan ini dukun. Tapi kalau masih ada yang salah, banyakkan salahnya, dia ini dukun palsu. Kalau ramalannya salah, biasanya dia dukun palsu yang tidak ada hubungannya dengan syaitan. Ini pura-pura aja jadi dukun. Dan di sini para ulama menjelaskan terdapat 3 kondisi, 3 keadaan terkait mencuri berita dari langit. Ada 3 kondisi. Yang pertama, sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai nabi dan rasul. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rasul, pencurian berita di langit itu sangat banyak, sering terjadi. Dan dari sini Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai hal ini. Ada salah satu sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, innahum yuhadditsuna ahyanan bi syai'in fayakunu haqqan." Wahai Rasulullah, namun terkadang mereka ini berbicara tentang sesuatu dan itu benar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, tilkal kalimatu minal haq yakhtofuha minal jinni fayakurruha fi azni walihi fayakhlituna ma'aha mi'atan kazbatin. Kata Nabi Muhammad SAW, ucapan yang benar itu adalah hasil curian dari jin. Lalu oleh jin diperdengarkan ke telinga wali-wali mereka. Lantas mereka tambahi dengan kebenaran, mereka menambahi kebenaran itu dengan 100 kebohongan. Oleh sebab itu ikhwah, ketika kita mendengar ramalan orang-orang terdahulu, terkadang ada benarnya, karena berita dari langit itu mudah untuk dicuri di zaman dulu. Indonesia ini paling terkenal ya. Ada apa? Ramalan apa namanya? Apa? Jogoboyo. Joyoboyo. Berarti nanti Indonesia akan seperti ini. Saya nggak tahu. Itu ada kitabnya apa enggak? Ini Allah alam, nggak tahu ya. Kok benar ramalannya ya? Karena di zaman itu ya, lebih dari 1445 tahun yang lalu, ya, berita dari langit itu mudah dicuri. Ya. Berarti bukan 100% kedustaan. Ya. Mereka bisa melakukan demikian ya, Pak. Iya, paling terkenal ya itu ya ramalan di Indonesia ya.
Wah ini kalau mendekati pemilu ini biasanya dikait-kaitkan. Wah ramalan Joyoboyo nanti Indonesia akan dipimpin oleh orang seperti ini. Ya. Akan terjadi perperangan saudara. Wah ini walau alam bener apa enggaknya. Ternyata yang benar ya ramalannya. Nanti Indonesia akan dipimpin oleh presiden yang berkuasa selama 30 sekian tahun. Ini mulai dikait-kaitkan. Ya. Kalau benar itu benar, ya, itu semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicuri oleh jin beritanya. Ya. Keadaan yang kedua, ya, ketika yang pertama tadi apa? Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Pada saat ini, ya, pada saat masa-masa ini, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ya, tidak ada pencurian berita dari langit. Jadi di zaman itu tidak ada lagi pencurian berita dari langit. Kenapa demikian? Karena berbarengan dengan turunnya wahyu. Dan tidak diperbolehkan ada yang mencuri berita dari langit. Ditakutkan nanti apa? Berdampak dengan turunnya wahyu. Berdampak dengan turunnya wahyu dan tidak boleh ada yang mencuri berita dari langit. Ditakutkan ya, dampaknya ini bisa mencampur adukkan antara kebenaran dan kedustaan. Di sini ya, Allah Subhanahu wa taala membawakan kisahnya ya, dalam surat Al-Jin ketika para jin ini berkata ya, wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuban wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rosoda. Jin mereka berkata, dan sesungguhnya kami para jin telah mencoba mengetahui berita rahasia dari langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dari panah-panah api. Dan sesungguhnya kami, maksudnya para jin, dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri, mendengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa yang mencoba mencuri, mendengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai. Jadi ketika wahyu turun, langit itu dijaga dengan panah-panah api. Kok nggak kelihatan, Ustaz? Ya nggak kelihatan karena itu hal gaib. Jin bisa nggak kelihatan? Nggak bisa karena jin makhluk yang gaib. Dan oleh sebab itu, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, mereka tidak bisa lagi mencuri berita dari langit. Itu keadaan yang berapa tadi? Yang kedua. Yang ketiga, setelah Nabi Muhammad SAW itu meninggal, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, para ulama mengatakan bahwa para jin ini bisa melakukan pencurian berita. Namun tingkat keberhasilannya itu sangat sedikit. Bahkan pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau mengatakan kada
kada yatmahilu. Hampir-hampir mereka itu nggak bisa untuk melakukannya, mencuri berita dari langit. Akan tetapi kita katakan ya, bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ya, jin itu masih bisa mencuri berita dari langit. Ya. Karena hadis ya, yang telah kita sebutkan tadi ya, tentang jin yang mencuri berita dari langit, ya. Nabi menyebutkan bahwa dukun itu bisa mendengar ya, berita namun ditambah dengan 100 kedustaan. Ya. Bismillah. Jadi jangan mudah percaya sama orang yang mengaku bisa mendengar atau bisa mengetahui perkara gaib. Jadi 3 kondisi tadi apa? Kondisi yang pertama, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi kondisinya terjadi dan sangat banyak. Kemudian kondisi yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ya, keadaannya tidak ada pencurian berita dari langit sama sekali. Ya. Dan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, ya, terjadi pencurian berita dari langit, tapi itu sangat sedikit, ya, dan hampir-hampir tidak bisa. Dan kenyataannya saat ini, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, dukun hampir ya, saat ini ya, di masa-masa saat ini, dukun itu hampir selalu salah ya, selalu salah ya, dan sangat kecil kemungkinannya untuk benar ya. Dan ini sangat jauh berbeda ketika sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramalan para dukun ya, itu selalu benar. Banyak ya kitab-kitab ya, tentang tafsir yang menjelaskan hal demikian. Ketika Fir'aun diramalkan oleh dukunnya ya, bahwa pada tahun tertentu ya, akan lahir anak dari Bani Israel ya, yang nanti akan menjatuhkan singgasananya. Ini kan berita dari dukun. Sehingga apa? Ketika masa itu ya, semua anak laki-laki keturunan Bani Israel itu dibunuh. Ini akibat perkataan dukun. Dan ramalan itu benar terjadi. Akan tetapi kenyataannya saat ini langit itu tetap dijaga. Kalaupun ada jin yang berhasil mencuri berita dari langit, itu kemungkinannya sangat sedikit, ikhwah. Kemungkinannya sangat sedikit. Dan dari sini ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ya, Syekh membawakan bab ya, tentang dukun ini ya, setelah bab tentang penyihir. Karena dalam beberapa hadis ya, disebutkan ya, bahwa terkadang penyihir ya, dia juga meramal ya. Penyihir
itu juga bisa meramal. Tapi banyak juga ikhwah, ya, dukun, ya, dia dapat bantuan dari jin atau syaitan. Itu dukun ini tidak bisa meramal, ya. Tidak bisa menyihir, afwan. Penyihir itu bisa meramal, ya, terkadang bisa meramal, tapi banyak juga dukun yang tidak bisa menyihir. Dan dari sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala, beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Siapa saja yang mendatangi dukun, atau di Indonesia ini dirubah jadi orang pintar. Barang siapa yang mendatangi orang pintar, padahal yang pintar siapa? Kita. Barang siapa yang mendatangi paranormal, padahal yang normal itu siapa? Ya kita ini normal, mereka itu abnormal. Barang siapa yang mendatangi orang pintar atau dukun atau tukang sihir, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun ini, maka dia telah kufur. Maka, dan dia mendengarkan dalam riwayat lainnya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam atau 40 hari. Ini hanya membenarkan nih, nggak diterima salat kita, kan ngeri. Tapi ini perkataan yang pertanyaan yang nyerempet hal-hal goib, ya. Tapi kalau antum tanya alamat atau tanya nomor HP orang, ini boleh, ya. Saya ada dukun nih, Pak, saya mau ke rumahnya Bang Zul, tahu nggak Pak alamatnya Pak? Oh situ Mas, ini nanti kamu ke sana, ya, belok kiri nanti ada pertigaan, nah pas deket situ Mas rumahnya, ada teras warna biru misalnya. Dukun ini orang ini, ya kan? Kira-kira gimana? Dipercaya nggak omongannya? Dibenarkan nggak? Ya kita benarkan karena tidak menyerempet hal goib. Wah nggak mau aku percaya. Dulu kenapa Mas? Dukun dia tuh, nanti nggak diterima sholatku 40 malam. Ini repot kalau seperti ini. Ya. Akhirnya tersesat, ya, karena tidak ada orang lagi selain di situ. Kalau nggak tahu gimana? Kalau nggak tahu dia dukun, ya nggak ada urusannya. Ya. Kalau kita tidak tahu dia ini siapa. Banyak ya kisah-kisah teman-teman kita yang nyoba atau ngetes dukun ini bener apa enggak nih. Mbah, tolong Mbah, kunci motor saya hilang, STNK saya hilang Mbah. Bisa nggak Mbah bantuin nemuin Mbah? Oh, STNK kamu itu jatuhnya di tempat seperti ini, seperti ini. Ya, harus jelaskan secara detail ya ciri-cirinya. Oh iya Mbah. Padahal di mana STNK-nya? Di dompet, nggak hilang STNK-nya. Dia cuma mau ngelihat reaksi dukun ini aja. Ya, ternyata dia bohong, ya, dan banyak kedustaan. Ini di zaman sekarang, ya. Dukun ini biasanya suka meramal. Alhamdulillah ya. Sekarang di TV-TV ya. Kalau teman-teman ya yang masih nonton TV, ya, ini jarang kita lihat ya.
Kalau zaman tahun-tahun berapa itu 2005, 2004 itu banyak banget ya. Dukun-dukun yang tampil di TV. Walaupun ada lah beberapa waktu yang lalu itu dukun yang ditampilkan sebagai public figure. Ada ya. Ini sangat merusak akidah. Merusak akidah. Makanya kita sarankan ini sebagai saran ya. Kalau bisa TV yang tidak bermanfaat di rumah itu ditinggalkan. Tapi kalau TV-nya untuk nonton kajian, ceramah ya monggo silahkan. Karena hukum asalnya mubah. Bisa jadi haram kalau digunakan untuk maksiat. Yang dikhawatirkan kita punya anak-anak nanti mereka nonton-nonton yang seperti itu. Karena kita tidak bisa mengontrol mereka selama 24 jam ya. Ini sebagai saran. Karena banyak sekali acara-acara ya, yang bisa menyesatkan ya. Bukan cuma di TV kok. Di YouTube anak itu banyak ya, yang menyesatkan. Dan ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, dukun itu memiliki beberapa model yang menyebabkan mereka ini bisa meramal. Yang pertama, dukun yang meramal menggunakan garis tangan, melihat garis tangan. Mungkin ketika antum zaman-zaman SD, SMP kan, Anda pernah ya lihat orang, sini tanganmu sini. Oh, ini garisnya ini seperti ini, wah, susah nanti rezekimu susah nanti. Ya. Kamu nggak cocok kerja di air, kamu ini nggak cocok kerja di daratan. Harusnya kamu itu kerja di udara, jadi pilot aja kamu nanti. Wah, ini jelas kedustaan ya. Ini ada dukun yang modelnya seperti ini. Akhirnya ditiruin sama teman-teman kita zaman sekolah dulu. Mana ingat Anda punya teman yang model kayak gitu. Gak tahu dia dapat dari mana. Kita ditarik tangannya kan. Kamu ini nanti jodohnya nanti orang jauh kamu ini. Iya Pak. Ternyata ya dusta ya, nggak benar. Ini nggak tahu dia dapat dari mana. Ini bisa merusak akidah. Kemudian dukun, yang kedua dukun yang meramal dengan melihat dari tanggal lahir. Kemudian dikaitkan dengan ilmu astrologi, astrologi perbintangan ya. Ini dikait-kaitkan seperti itu. Kamu tanggal lahirnya berapa? 3 Agustus misalnya, 93 misalnya, atau 94. Calon istrimu? Wah, istri saya ini tahun 2000. Tanggalnya tanggal 9 Juli. Nggak cocok ini. Nanti bakal terjadi pertengkaran. Nah, ini ribet kalau kayak gini. Ya. Biasanya ini orang-orang zaman dulu yang mulai kayak gini. Ya. 2 sejoli, ya, udah cocok, udah nazar, ya, udah ta'aruf, udah menentukan tanggal, ya kan. Pas ketemu 2 keluarga, nggak jadi nikah. Gara-gara apa? Gara-gara ada pihak keluarga wanita misalnya. Ini mengait-ngaitkan tanggal lahir, primbonnya. Wah, ini nggak cocok ini. Wah, nikahnya jangan bulan ini, bulan Muharram, bulan Suro, nggak boleh ini. Nanti rumah tangganya bakal terjadi pertengkaran terus, terjadi perceraian. Padahal dalam Islam tidak ada pemahaman seperti ini dalam Islam. Mau kapan pun boleh, silahkan. Bahkan sunnahnya itu bulan Syawal. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW itu para masyarakatnya, mereka takut kalau menikahkan anaknya bulan Syawal. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah bulan Syawal. Harusnya seperti itu. Buat teman-teman yang menyimak yang belum menikah, coba nanti nikahnya bulan Muharram. Patahkan statement masyarakat tentang bakal terjadi sesuatu gitu. Ini kalau bisa seperti itu.
Ini ada dukun yang meramal pakai tanggal lahir. Kemudian ada dukun ya, yang meramal dengan cara melihat golongan darah. Walaupun ini ilmunya otak-atik matu, ya. Atau nggak otak-atik matu? Diputer-puter yang penting cocok. Golongan darahmu apa? Golongan darah saya O. Wah, kamu ini pasti orangnya energik. Kamu ini golongan darah O ini kamu biasanya suka atau introvert orangnya. Wah, ini padahal dia ngawur-ngawur aja. Kalau cocok alhamdulillah, kata dia seperti itu. Kalau nggak cocok ya udah nggak apa-apa. Ini ada yang model seperti itu. Ada juga ya, dukun ya, yang meramal masa depan ya, dengan cara melihat mangkok yang berisi kopi atau air-air jenisnya. Ya. Ada ini pernah saya ketemu nih. Dukun ya, orang biasa seperti kita, tapi dia mengatakan dia bisa melihat masa depan. Dia bisa melihat orang yang jauh. Dulu kayaknya belum ada WhatsApp, jadi nggak ada video call. Dia minta mangkok diisi dengan bunga-bunga. Kemudian nggak tahu dia menjampi-jampi apa, digeser bunganya. Dari situ dia mengatakan, wah nanti si fulan ketemu orang si fulan. Dia menjelaskan demikian. Apakah benar? Enggak, dusta. Dan itu tidak terjadi. Jadi ada media dukun yang meramal menggunakan mangkok. Kemudian ada dukun yang meramal menggunakan kartu. Pernah lihat nggak tuh? Di TV banyak ya. Zaman-zaman dulu ada iklan ya. Adam apa? Siapa tuh lupa lagi namanya. Dulu heboh itu, terkenal waktu kita masih kecil-kecil dulu. Jadi ngeramalnya pakai kartu. Kalau nggak salah zaman sekarang juga masih banyak ya. Ngeramal pakai kartu. Nanti dibarisin kartunya, kamu ambil yang mana? Oh, saya ambil yang ini. Oh, ini kartunya 10 misalnya, angka 10. Wah, berarti kamu nanti ya, ajal kamu nanti tanggal sekian, bulan sekian. Umur kamu nanti 5 tahun lagi umur kamu. Belum sampai 5 tahun, yang mati siapa? Dukunnya. Kalau dokter, dia mengatakan seperti ini, dia berdasarkan apa? Ilmu medis. Ada ilmunya, ilmiah, jelas. Walaupun terkadang analisa dokter itu suka salah juga. Dokter hanya memprediksi. Dengan penyakit seperti ini, kemungkinan nanti umurnya hanya batas sampai ini. Walaupun banyak yang lewat dari prediksi dokter tersebut. Bahkan belum sampai 5 bulan, kadang dokternya yang mati. Entah itu kecelakaan, entah itu stroke, jantung. Banyak yang seperti itu. Kalau kartu ini kayaknya banyak ya. Nggak tahu, zaman sekarang masih ada nggak yang ramal pakai kartu. Kemudian dukun yang meramal menggunakan garis di tanah. Ini metode-metode zaman dulu ini. Ada dukun yang meramal menggunakan tanda lahir. Oh, kalau tanda lahirnya di punggung, nanti akan terjadi seperti ini dan seperti ini. Kalau tanda lahirnya di kaki, ada, bukan di kaki, di leher misalnya, ada seperti bercak merah, wah nanti akan terjadi bencana kalau dia besar. Wah, ini dukun. Padahal nggak tahu bener apa enggaknya ini. Kemudian ada dukun yang meramal menggunakan huruf abjad. Ini dukun macam-macam. Tujuannya huruf ini akan disusun, kemudian dikaitkan dengan angka-angka tertentu.
Ini ilmu perdukunan. Dan ini dilarang ya, dilarang oleh para ulama. Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau mengatakan ya, telah valid beritanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau melarang untuk menghitung huruf-huruf abjad ya, dan beliau mengisyaratkannya bahwa hal itu termasuk dari sihir ya. Dan ini tidaklah jauh dari kebenaran karena tidak ada asal usulnya dari syariat agama Islam. Dari penjelasan di atas, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, dukun disebut kafir karena dua sebab. Yang pertama, dia meminta bantuan jin untuk melakukan ramalan. Dukun dan tukang sihir disebut kafir karena mereka sama-sama minta bantuan jin. Yang kedua, kenapa disebut kafir? Karena mereka mengetahui hal-hal yang gaib. Dari sini, walaupun dari awal tadi kita sebutkan, yang tidak ada bantuan dari jin, tidak ada sangkut pautnya dengan jin, tetapi mereka berdalil dengan perkara tersebut untuk meramal masa depan, sehingga mereka mengetahui ilmu gaib. Dia walaupun dia nggak minta bantuan jin, tapi dia mengaku bisa melihat masa depan. Ini jelas-jelas perbuatan kekufuran. Padahal sudah jelas kita ketahui bahwasanya tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi ini yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Surat An-Naml ayat yang ke-65. Maka, ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, siapa saja yang mengetahui ilmu gaib, maka dia sudah melakukan perbuatan kekafiran karena mengaku menyamai Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Tidak ada yang bisa mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang biasa nih seperti kita tahu dia bukan dukun, tapi dia mengaku bisa mengetahui hal gaib, maka jelas dia berdusta dan bisa mengarahkan pada perbuatan kekafiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini ilmu gaib itu terbagi menjadi dua. Perlu kita pahami, ilmu gaib itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, gaib yang mutlak. Gaib yang mutlak, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan tidak satu makhluknya pun yang tahu, termasuk nabi dan malaikat. Yang dimaksud di sini apa? Tentang
hari kiamat. Hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha." Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkannya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya maksudnya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini masih banyak ya pembahasan tentang perbuatan ghaib, pembagian hal ghaib. Yang pertama tadi ghaib mutlak. Yang kedua ghaib nisbi. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kami akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.